Shalom anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan nama Ibu Murphy. Ibu akan mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11 sampai minggu yang akan datang. Saat ini sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kita akan menyaksikan lagu tentang keluarga Cemara. Selamat menyaksikan. Kita sama-sama menyanyikan lagunya ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Alan mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Emak. Sayang, Selamat pagi, Abah. sayang, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, tadi kita sudah menyanyi bersama tentang lagu Keluarga Cemara. Ini adalah lagu yang mengantar materi kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ini kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang sebelum kita memasuki materi kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan kami surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Hari ini kami akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Terima kasih Bapak. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dalam minggu ini materi kita yang pertama tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Sekali lagi, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Silahkan membuka Alkitabnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 3 serta Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal-hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah.
Nah, ini Alkitab kita pada siang hari ini, pembacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 11 ayat 3 ya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kita yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kita harus mengakui apa peran Allah dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan kita terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat, bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga. Indikator kita pada saat ini dari materi ini yaitu menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang kedua, menguraikan fungsi keluarga. Ketiga, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Dan yang terakhir, yang keempat, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga peserta didik. Nah, dari lagu tadi, hari ini kita membicarakan tentang apa sih Tuhan itu pedoman bagi keluarga, kehidupan keluarga. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa sih itu keluarga. Seperti lagu soundtrack tadi yang dinyanyikan kita bersama, arti keluarga itu adalah harta yang terindah. Ya, istana yang paling berharga adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, pengertian keluarga. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Nah, itu adalah keluarga, suatu kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dan seisi rumahnya. Itu disebut dengan keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian ini mengacu kepada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga itu berbeda ya dengan istilah rumah tangga. Kalau keluarga itu tadi terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ciri-cirinya itu ada fungsinya masing-masing, tanggung jawab masing-masing, perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai apa, ibu berperan sebagai apa, anak berperan sebagai apa. Tetapi kalau rumah tangga adalah fungsi yang menyangkut dengan atau yang berhubung dengan ekonomi rumah tangga. Ya, seperti membeli kebutuhan rumah tangga. Nah, itu disebut dengan rumah tangga. Nah, dia bersifat material ekonomis. Nah, definisi keluarga, ya, pengertian dari keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkatkan oleh ikatan darah atau perkawinan atau melalui adopsi, ya, mengangkat seseorang menjadi masuk dalam keluarganya, itu disebut keluarga, serta tinggal bersama kita. Nah, meskipun keluarga didefinisikan secara berbeda, namun terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda, ya. Kesamaan itu mencakup ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Nah, yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, ada perkawinan atau ada adopsi. Nah, itu disebut dengan keluarga. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Wow, ya. Terdapat 2 bentuk keluarga dalam masyarakat, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Yang pertama, kita bahas tentang keluarga inti. Ada istilah yang mengatakan nuclear family
ada conjugal family, ada tingkatan-tingkatannya. Ada basic family, itu adalah keluarga besar. Nuklir itu keluarga kecil, keluarga sedang, dan keluarga besar. Yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anaknya. Itu disebut dengan keluarga inti. Yang kedua, keluarga besar. Ada istilahnya extended family, consanguine family, yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang, ya, semua orang yang berketurunan dari satu kakek atau satu nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami, atau dengan kata lain, keluarga besar adalah keluarga batih ditambah dengan kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah. Nah, dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, ada nenek, paman, bibi, keponakan, dan sebagainya. Itu adalah keluarga besar, ya. Selanjutnya, dalam keluarga itu memiliki fungsi, ya. Ada berapa sih fungsi keluarga? Nah, ada yang tahu berapa fungsi keluarga? Ya, ada 9 fungsi keluarga yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama yaitu fungsi keluarga, itu kita bahas dulu. Fungsi keluarga itu setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugasnya masing-masing, ya. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, inilah yang disebut sebagai fungsi. Adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis ini yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, ya, fisik, ya, dan kebutuhan seks antara suami istri. Nah, untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Nah, ini adalah fungsi biologis. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi anak, berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak, nah, karakter anak, ya, serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat. Yang ketiga ada fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini berhubungan dengan rasa, ya, istilahnya afeksi. Misalnya rasa kasih sayang, rasa aman, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Itu adalah fungsi afeksi, rasa, ya. Yang keempat, fungsi edukatif, berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Jadi tidak hanya dalam rumah saja memberikan anak-anak pendidikan, walaupun orang tua, keluarga adalah tempat pendidikan utama dan pertama dalam keluarga, tetapi anak-anak juga harus disekolahkan ke pendidikan formal untuk mengembangkan keterampilannya, bakatnya anak tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah fungsi religius. Nah, ini pasti berhubungan dengan rohani kita, ya. Fungsi ini mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama yang dianutnya, ya. Jadi masing-masing kita di dalam keluarga tetap diajarkan kerohanian kita, ya. Yang keenam adalah fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis, ya, jiwanya bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, ini fungsi protektif. Yang ketujuh, fungsi rekreatif. Nah, ini yang berhubungan dengan
mencari suasana yang enak ya bersama keluarga. Fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan. Nah, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam keluarga. Yang kedelapan adalah fungsi ekonomis. Berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Dan yang terakhir adalah fungsi status sosial. Keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain itu, status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan seseorang. Nah, itulah dia fungsi keluarga ya. Ada 9 fungsi keluarga yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan tadi, secara khusus menurut iman Kristen, fungsi keluarga seperti yang dipaparkan dalam kitab suci orang Kristen adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dalam bahasa Ibrani-nya yaitu imago Dei. Artinya, manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antara sesama dan juga alam. Nah, pada saat ini banyak kejadian alam yang kadang itu dari sumbernya adalah manusia. Nah, Tuhan memberikan kita manusia untuk memelihara alam sekitar kita, tapi kadang ada beberapa manusia yang merusak alam itu dan terjadilah dampak banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, Tuhan inginkan kepada kita untuk memelihara alam ciptaan ini. Nah, makanya manusia diciptakan itu istimewa dan sangat spesial ya. Kenapa? Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Allah yang tadi disebut dengan imago Dei. Nah, yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga. Jadi, keluarga adalah satu-satunya pendidikan yang utama dan pertama, dan tidak ada pendidikan lain yang bisa mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Yang ketiga, fungsi keluarga menurut iman Kristen adalah sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, pasal 6 ayat 1 sampai 3. Setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Berarti semua, tidak hanya satu ya, tidak hanya ayah, tidak hanya ibu, tidak hanya anak-anak, tetapi semuanya berkewajiban menciptakan lingkungan yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani, sehingga dampaknya dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang Tuhan sebagai pedoman bagi kehidupan keluarga. Dari materi ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak, fungsi kita sebagai anak kepada orang tua, fungsi orang tua sebagai orang tua, dan fungsi masing-masing memiliki fungsinya ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan melakukan evaluasi bagaimana pembelajaran kita kali ini. Demikian pelajaran kita hari ini, cukup sampai di sini. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami surga, kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu. Kami boleh melaksanakan pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.